Pemirsa program Rohani Nilai Kehidupan, dalam kesempatan minggu yang lalu Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang apakah Allah sungguh-sungguh ada. Dia adalah pribadi yang menyatakan dirinya dengan pernyataan umum dan pernyataan khusus. Dalam kesempatan ini hambanya akan melanjutkan seri pengajaran ini dengan sebuah hal yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang Yesus Kristus Tuhan, jalur pernyataan khusus yang Allah nyatakan kepada manusia. Kita bisa mengenal Allah karena Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada kita. Karena itu mari kita buka hati kita dan simaklah firman Tuhan berikut ini. Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program ini. Pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas tentang sebuah topik berjudul apakah Allah itu benar-benar ada? Dan dari kesaksian Alkitab kita tahu bahwa Allah itu sungguh ada dan kita harus mengimaninya. Setidaknya karena 4 alasan ini. Pertama, kita tahu Allah itu ada karena segala sesuatu pasti ada yang menciptakannya. Kalau saudara melihat ada meja di depan kita, kita tahu pasti ada yang membuat meja. Kalau kita melihat ada arloji di tangan saya, saudara tahu pasti ada orang yang membuat arloji. Kalau saudara lihat alam semesta yang begitu bagus, tidak mungkin tercipta dengan sendirinya dari gumpalan gas yang akhirnya meledak dan menciptakan dunia yang begitu indah. Pasti ada Allah yang menciptakannya. Yang kedua, kita tahu Allah itu ada karena semuanya alam semesta ini teratur rapi, karena pasti ada yang mengaturnya. Yang ketiga, kita tahu Allah itu ada karena kesadaran tentang adanya Allah ditaruh Allah di dalam hati manusia. Bahkan suku primitif yang belum disentuh oleh kebudayaan percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada mereka. Dan yang keempat, kita percaya Allah itu ada karena manusia memiliki hukum moral, hati nurani yang membenarkan atau menyalahkan perilaku kita. Dan kita tahu siapa yang menaruhnya adalah Sang Pencipta. Dan Allah telah menyatakan dirinya supaya dikenal oleh manusia melalui pernyataan umum, yaitu melalui alam semesta. Ketika kita melihat matahari, bulan, dan bintang, kita tahu pasti ada Allah yang menciptakannya. Dan yang kedua, dia menyatakan diri secara khusus. Karena melalui alam semesta kita tahu Allah ada, tapi kita tidak mengenal pribadi Allah. Karena itu dia datang dalam rupa manusia. Itulah Yesus Kristus. Sehingga siapa yang melihat Yesus, dia melihat Allah. Siapa yang percaya Yesus, dia juga percaya kepada Allah. Nah, hari ini saya akan melanjutkan dengan pembahasan dengan judul benarkah Yesus itu Allah? Markus 14 ayat 60-64 mendasari pemberitaan firman. Dikatakan demikian, maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Saudara, kalau kita memperbincangkan tentang nabi atau rasul tertentu, atau kita bicara tentang Allah Sang Pencipta, rasanya kita bisa membicarakannya secara bebas dan terbuka. Namun seringkali ketika nama Yesus disebut, ada orang agak merasa kurang nyaman. Pertanyaannya, mengapa Yesus seringkali berbeda dengan yang lain? Kalau nama nabi yang lain disebutkan, tidak masalah. Tapi ketika nama Yesus disebutkan, kadang-kadang kita merasa ada sesuatu yang berbeda. Jawabannya adalah karena hanya Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia tidak berkata bahwa dia hanyalah nabi, guru, rasul yang diutus Allah, tapi dia menyatakan bahwa dia adalah Allah. Ketika imam besar bertanya, "Apakah engkau adalah Mesias, anak dari yang terpuji, anak Allah?" Maka Yesus berkata, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Saudara-saudara,
Jadi Yesus dihakimi bukan karena perbuatannya. Yesus dihakimi bahkan disalib karena identitasnya. Karena siapa dirinya. Kalau saudara perhatikan orang yang ditangkap dan kemudian dipenjarakan, itu pasti karena perbuatannya. Kenapa kamu masuk penjara? Nyolong ayam. Oh ya, kenapa kamu di penjara? Korupsi. Semua karena perbuatan jahat yang dia lakukan. Yesus tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Yesus melakukan perbuatan kebajikan. Tetapi kenapa dia ditangkap dan dihukum mati? Karena identitasnya. Coba lihat dalam Yohanes 10 ayat 33, firman Allah berkata demikian. Yohanes 10 ayat 33 dikatakan demikian. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jelas sekali alasan mengapa orang Yahudi begitu membenci Yesus. Karena Yesus menyamakan dirinya sebagai Allah, padahal orang menganggap dia hanyalah manusia biasa. Saudara, bagi orang Yahudi, Allah atau dengan istilah Yahweh adalah pribadi yang sangat agung. Bahkan mereka tidak berani mengucapkan YHWH. Kalau kita malah bisa berani ngomong Yahweh atau Yehova. Mereka begitu melihat 4 konsonan huruf mati ini YHWH, mereka langsung memanggil dengan istilah Adonai. Karena mereka merasa lidah mereka terlalu najis untuk berkata Yahweh. Jadi bayangkan, menyebut saja merasa tidak layak, apalagi menyamakan diri sebagai Yahweh, sebagai Allah, sebagai Tuhan, pencipta segala sesuatu. Ini merupakan dosa yang dianggap paling berat. Tetapi Yesus tetap berkeras menyatakan bahwa dia dan Allah dan Bapa adalah sama, adalah satu. Bahkan dalam Matius 16 ayat 15 dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan ketika mereka bilang, oh ada yang bilang kamu nabi seperti Yesaya, Yeremia dan sebagainya. Yesus bertanya, apakah kamu juga berkata demikian? Satu orang yang diurapi Roh Kudus, Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus mengiyakan hal itu. Saudara, kalau ada orang mengaku dirinya sebagai Allah, paling tidak ada 3 kemungkinan ini yang muncul. Pertama, dia adalah seorang pembohong. Dia menipu murid-muridnya dengan mengatakan bahwa dia adalah Allah sang pencipta yang turun dalam rupa manusia. Saudara, tetapi kalau Yesus yang mengucapkan itu, kita tahu bahwa Yesus adalah guru moral terbesar yang sekarang ini diakui oleh agama apapun di dunia. Sebagai pribadi yang mengajarkan hukum kasih yang mengubah banyak kehidupan. Banyak orang-orang hebat di dunia ini muncul. Melahirkan karya-karya besar karena dedikasinya kepada Yesus. Kalau dia guru moral yang terbesar, berdusta tentang identitasnya, apakah itu mungkin? Bayangkan melalui kehidupannya, Yesus mengubah banyak manusia yang percaya kepadanya. Pencuri menjadi orang jujur, pembunuh menjadi penginjil, wanita pelacur menjadi saksi Kristus yang memenangkan banyak jiwa. Begitu banyak orang yang hidupnya rusak, kacau, terikat oleh narkoba, pelacuran, perzinahan dan sebagainya, diubah menjadi hamba Tuhan yang saleh. Lalu dia berbohong tentang identitasnya. Rasanya sesuatu yang tidak masuk akal. Penipu mana yang bisa menciptakan tabiat yang mulia dari pengikut-pengikutnya? Jadi saya yakin kemungkinan yang pertama, Yesus adalah pembohong atau penipu yang berbohong tentang identitas diri, tidak bisa dipertahankan. Yang kedua, kalau ada orang mengaku dirinya Allah, kemungkinannya adalah mungkin dia orang gila. Karena orang gila mengakui diri sebagai jenderal, sebagai presiden, sebagai kaisar, bahkan bisa mengakui diri sebagai Allah. Tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu gila. Dia sangat tenang ketika menghadapi masalah. Dia bisa meneduhkan ombak. Dia bisa mencelikan mata orang buta. Membuat orang yang timpang berjalan. Orang mati dibangkitkan. Memberi makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Orang gila mana yang bisa melakukan itu? Tidak mungkin. Saudara, dengan demikian Yesus pasti bukan pembohong. Yesus pasti bukan orang gila.
kemungkinan yang ketiga, bahwa dia mengucapkan hal yang sebetulnya, bahwa dia adalah Allah. Karena dia Allah, dia bisa membangkitkan orang mati. Karena dia Allah, dia bisa berjalan di atas air. Karena dia Allah, dia bisa mencelikan mata orang buta. Karena dia Allah, dia bisa memberikan makan ribuan orang hanya dengan 5 roti. Saudara, jadi kita sadar bahwa Yesus adalah Allah. Bahkan ketika Thomas, muridnya, yang pertama tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati dan berkata, sebelum aku lihat dengan mata kepalaku sendiri dan mencucukkan jari tanganku kepada bekas luka Yesus, aku tidak percaya. Yesus menampakkan diri seketika itu juga. Dan Thomas gemetar, berlutut dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan Yesus tidak menolak penyembahan itu. Bahkan setan ketika ada orang kerasukan iblis itu mengetahui Yesus datang, langsung setan itu berkata, aku tahu siapa engkau. Engkau yang kudus, yang datang dari Allah. Setan aja tahu, dia bukan cuma nabi, dia bukan cuma rasul. Tetapi dia benar-benar Allah yang telah datang di dalam rupa manusia. Bahkan Yesus sendiri mengaku dalam Yohanes 10 ayat 30, bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dan ini selaras dengan perkataan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Nah saudara, logikanya begini. Saya sendiri tidak percaya ada manusia yang menjadi Allah. Karena ada orang pikir kenapa Yesus manusia biasa mengaku diri sebagai Allah. Manusia jadi Superman juga cuma ada di film. Apalagi manusia bisa jadi Allah. Nonsen. Tapi kalau Allah jadi manusia, itu sangat logis. Allah kan maha kuasa. Bisa nggak dia jadi gajah? Bisa nggak dia jadi kucing? Bisakah dia menjadi harimau? Ya, tapi Allah tidak perlu menjadi gajah, menjadi harimau, menjadi kucing. Karena yang akan diselamatkannya adalah manusia. Karena itu dia datang di dalam rupa manusia. Nah, kita juga harus memahami kalau Alkitab memakai istilah Yesus itu anak Allah, bukan berarti Allah itu benar-benar beranak. Ini adalah istilah. Misalnya kalau saya bilang anak kunci, kita kan tidak bilang mana bapak dan ibu kunci. Itu ada istilah. Anak itu kepala batu, bukan berarti kepalanya benar-benar dari batu. Itu adalah istilah. Atau kalau saudara bertanya kepada saya, itu siapa ya? Lalu saya bilang, oh itu anak Bandung. Anak Bandung artinya orang itu berasal dari kota Bandung. Kalau saya bilang dia anak Bandung, saudara tidak akan pernah ngomong, kapan ya Jakarta kawin sama Bogor punya anak Bandung? Kan tidak begitu. Waktu Yesus berbicara aku adalah anak Allah, bukan berarti secara dia biologis dilahirkan oleh Allah. Tetapi seperti anak Bandung artinya dia berasal dari Bandung. Anak Surabaya berarti dia berasal dari Surabaya. Anak Allah artinya dia berasal dari Allah. Dan dia adalah Allah itu sendiri. Lagi pula Alkitab menunjukkan bahwa Yesus memiliki sifat-sifat Allah. Dia maha hadir. Dia berkata dalam Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti dia hadir. Dia maha tahu. Ketika dia bicara kepada perempuan Samaria, dia berkata, 5 kali kamu sudah bersuami dan sekarang kamu tinggal dengan seseorang pria yang bukan suami. Dari mana dia tahu? Karena Yesus punya kemampuan. Dia maha tahu. Yesus maha kuasa. Dia meneduhkan gelombang lautan. Dia berjalan di atas air. Dia membangkitkan orang mati. Kalau bukan Tuhan, bagaimana mungkin dia melakukan mujizat yang dahsyat itu? Dia juga kekal. Alkitab berkata, adapun Yesus tetap sama kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Yesus juga melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Misalnya dia menciptakan segala sesuatu. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Siapa pencipta alam semesta? Allah. Dan kalau kita berkata Yesus yang menjadikan semuanya, berarti Yesus adalah Allah. Bukan hanya melakukan pekerjaan penciptaan, Yesus juga mengampuni dosa orang.
Dia berkata kepada orang yang sakit itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu dia berkata, "Bangkitlah, berjalanlah." Orang yang timpang itu langsung jalan. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Kalau kita bersalah kepada manusia, kita bisa minta maaf dan kita bisa memaafkan kesalahannya. Tapi mengampuni dosa itu hanya hak Allah. Dan kalau Yesus berkata, "Aku mengampuni dosamu," dia menyatakan bahwa dia adalah Allah. Lagi pula kita lihat nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun itu digenapi di dalam perjanjian baru dengan jelas di dalam pribadi Yesus. Misalnya Yesaya 700 tahun lebih sebelum kelahiran Yesus menubuatkan Yesus akan dilahirkan oleh seorang perawan, anak darah. Dan itu digenapi. Tempat kelahirannya di Bethlehem Yudea disebutkan oleh Nabi Mika dan memang digenapi. Dan begitu banyak nubuatan di dalam Alkitab yang mengacu pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan saya rasa salah satu bukti yang sangat luar biasa yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah adalah kebangkitannya dari antara orang mati. Karena semua nabi, rasul, manusia mati dan tidak bangkit. Hanya Yesus mati, bangkit, tidak mati lagi, naik ke sorga. Dan dia akan datang kembali pada hari yang terakhir untuk menjadi hakim yang adil atas alam dunia ini. Pemirsa, ada beberapa teori yang menyanggah tentang kebangkitan Yesus. Yang pertama dikatakan bahwa sebetulnya Yesus tidak mati dan bangkit. Tetapi mayat Yesus itu dicuri oleh murid-murid. Dan ini dicatat di dalam Matius 28 sebagai dusta mahkamah agama. Karena mahkamah agama Yahudi kemudian mengupah orang untuk berkata bahwa Yesus mayatnya dicuri oleh orang. Dikatakan ayat 13, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Jadi waktu prajurit Romawi tidur, murid datang mencuri mayatnya. Pertanyaannya, kubur Yesus itu kubur yang disegel dan ditutup dengan batu yang sangat besar. Dijaga oleh prajurit Romawi yang bersenjata lengkap. Mana bisa murid itu bisa mencuri masuk ke dalam kubur dan menggulingkan batu tanpa diketahui oleh orang lain ketika mereka sedang tidur. Lagi pula kalau mereka benar-benar tidur, bagaimana mereka tahu ada pencuri? Coba kalau misalnya ada hakim yang memanggil saksi, kemudian ditanya, "Apakah Anda tahu bahwa dia ini pencurinya?" "Ya Pak, saya yakin dia pencuri." "Dari mana Anda tahu?" "Waktu dia mencuri, apa yang Anda sedang lakukan?" "Oh, saya sedang tidur Pak." Apakah bisa kesaksian semacam itu dipegang? Orang tidur kan tidak tahu apa-apa. Jelas teori ini adalah teori isapan jempol. Yang kedua, ada teori yang berkata Yesus tidak bangkit, tapi murid-muridnya salah masuk kubur. Jadi begitu lihat kubur kosong, wah Yesus bangkit, padahal itu kubur orang lain. Tapi seandainya ini benar, bagaimana mungkin para murid bisa salah masuk? Pertama yang masuk katakan perempuan, salah. Tapi kemudian Petrus masuk, Yohanes masuk, masa semuanya salah? Dan seandainya para murid katakan semuanya salah, ada pemilik kubur yaitu Yusuf Arimatea. Dia bisa menjelaskan, itu bukan kuburan saya yang sebelah sana. Dan dengan demikian teori ini akan gugur. Saudara, lagi pula ini bukan kuburan umum, ini adalah kubur milik pribadi. Jadi tidak mungkin Yusuf Arimatea tidak tahu di mana kuburan yang adalah miliknya. Yang ketiga, ada teori yang berkata Yesus tidak mati benar-benar dan bangkit karena dia hanya pingsan. Dan ketika dia mencium bau rempah-rempah yang menyengat, dia bangkit dari pingsannya, siuman kembali. Saudara, tapi seandainya ini terjadi, hebat sekali bagaimana dia bisa melepaskan kain kafan, menggulingkan batu, mengalahkan prajurit Roma yang begitu banyak, dan kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu kemudian naik ke sorga. Mana bisa? Karena itu, yang keempat, kemungkinan yang tepat adalah dia benar-benar bangkit. Dan kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Satu-satunya yang bisa mengalahkan kematian. Kubur kosong menjadi saksi bahwa Yesus bangkit. Ada satu anekdot, Yesus datang sama Yusuf Arimatea. Dia bilang, "Sup, saya mau pinjam kuburan kamu ya untuk beristirahat di akhir pekan. Nanti weekend saya ke sana. Check in hari Jumat, check out hari Minggu. Saya akan rapikan kubur kamu." Dan Yesus menggenapi janjinya. Karena hanya dia
yang bisa pinjam kubur dan mengembalikan kepada pemiliknya. Saudara, dia adalah Tuhan. Lagi pula, kita sekarang bisa mengalami benar-benar bahwa Yesus itu Tuhan. Karena kuasanya yang sanggup mengubahkan hidup kita menjadi baik. Bagaimana mungkin murid-murid yang penakut, yang menyangkal dia, yang lari porak-poranda, tiba-tiba menjadi berani, bersaksi, berkhotbah, ribuan orang bertobat, bahkan rela mati bagi Yesus. Kalau Yesus itu hanya kisah isapan jempol, hanya pembohong, hanya manusia biasa, bagaimana mungkin mereka rela mati bagi Yesus yang diyakininya adalah Tuhan? Lagi pula bukan hanya murid-murid, setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah menjadi baik. Paulus berusaha untuk membunuh orang Kristen, tapi ketika dia melihat Yesus menampakkan diri dalam penglihatan, dia langsung bertobat menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Sampai hari ini pun ada berapa banyak orang yang hidup kacau, hidup di luar Kristus. Ketika dia membuka hati bagi Kristus, dia berubah menjadi orang-orang yang sungguh dipakai oleh Allah dengan hati nurani yang murni, dengan kehidupan dan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah yang sanggup mengubah hidup manusia menjadi baik. Masihkah engkau ragu bahwa Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah Allah. Dia Allah yang telah turun di dalam rupa manusia dan mau menyelamatkan saudara. Kalau engkau menolak Yesus, berarti engkau menolak Allah. Tapi kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau sebetulnya menerima Allah. Dan Tuhan akan membawa engkau masuk ke dalam rumahnya di dalam kerajaan surga. Maukah saudara hari ini membuka hati untuk mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia datang ke dunia untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Supaya engkau yang percaya kepada Dia, minta ampun dosa, disucikan, dan engkau akan memperoleh keselamatan. Kalau saudara mau membuka hati bagi Yesus, yang adalah Tuhan yang telah turun dalam rupa manusia, mari kita berdoa. Bapa, hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau bukan cuma nabi, engkau bukan cuma guru, tapi engkau adalah Tuhan Allah yang telah datang dalam rupa manusia. Dan kalau kami sungguh percaya kepadamu, kami akan memiliki kehidupan kekal. Biar kami percaya bahwa engkau adalah Tuhan Allah, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sabda
Alkitab menyebutkan bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya kita bisa melihat Allah ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada setiap kita. Terima kasih Bapa Surgawi karena Engkau mau mengenal kami, Engkau memilih kami, Engkau menyatakan diri-Mu melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Terima kasih karena kami melaluinya, kami diselamatkan. Karena melaluinya kami mendapatkan hak istimewa untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang senantiasa memimpin kami, membimbing kami, menjadi pengantara bagi kami. Dan semua hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Biar hidup kami, hidup seluruh pemirsa, kami serahkan seluruhnya untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu, memberikan yang terbaik bagi Engkau, Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, teruslah mengontak kami melalui nomor-nomor yang tertera pada layar televisi Anda. Kita bisa share tentang beban doa, kita bisa berbagi tentang kesaksian hidup, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan saya percaya kehidupan kita pada masa mendatang adalah kehidupan yang diberkati dan berkemenangan di dalam Yesus. Sampai berjumpa minggu yang akan datang, Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.